Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 202200080162 dari kelas MN22N. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Langsung saja, analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Selanjutnya, yaitu tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan meliputi penyaringan informasi, pemahaman, peramalan, diagnosis, dan evaluasi keuangan perusahaan. Penyaringan informasi berarti bahwa analisa dilakukan untuk mengetahui kondisi perusahaan secara tidak langsung melalui laporan keuangan. Pemahaman berarti memahami profil perusahaan beserta kondisi keuangan dan hasil usahanya. Peramalan berarti analisa ditujukan untuk memperkirakan kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Diagnosis berarti bahwa analisis mampu memberitahukan mengenai adanya kemungkinan timbulnya masalah keuangan dalam operasi perusahaan. Sedangkan evaluasi berarti analisa ditujukan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Tujuan lain dari analisis laporan keuangan adalah menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Selanjutnya yaitu jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Yang pertama yaitu ada neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Data histori tersebut berisi mengenai semua sumber modal atau keuangan, baik dari pemegang modal atau utang kewajiban. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan ini akan memperhatikan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya ada banyak catatan kegiatan dari keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan memperhatikan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajer bisa memantau semua sumber dana bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis. Disebut juga sebagai laporan arus kas. Di dalamnya terbagi menjadi 3 kegiatan utama. Di antaranya yaitu ada aktivitas pendanaan, operasi, dan investasi. Yang keempat yaitu ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi rugi atau laba perusahaan. Selanjutnya yaitu metode analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Di samping metode analisis laporan keuangan di atas, ada sejumlah metode lain yang diterapkan dalam analisis horizontal ini. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis tren atau indeks. Yang kedua yaitu analisis sumber dan modal kerja. Yang ketiga yaitu analisis perubahan laba kotor. Yang keempat yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Metode yang kedua yaitu
Analisis vertikal. Metode analisis vertikal dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di satu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini dikatakan sebagai metode statis. Ada beberapa metode yang lain dapat diterapkan dalam analisis vertikal. Yang pertama yaitu analisis common size, yang kedua yaitu analisis break even, yang ketiga yaitu analisis rasio keuangan, yang keempat yaitu teknik analisis pertumbuhan. Metode yang terakhir yaitu analisis industri. Metode analisis industri akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan di bidang serupa. Kemudian, apa yang dilihat adalah bagaimana investasi dilakukan secara finansial dibanding industri lain. Analisis ini dapat memudahkan manajer keuangan dalam melihat ada atau tidak penyesuaian finansial yang harus diterapkan. Untuk analisis ini, umumnya dipakai teknik penghitungan rasio keuangan. Dalam membandingkan, dibutuhkan rasio rata-rata perusahaan lain di bidang yang sama dengan rasio bisnis suatu perusahaan yang akan melakukan analisis. Selanjutnya yaitu prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu memahami latar belakang data perusahaan. Yang kedua yaitu memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga yaitu mempelajari laporan dengan menyeluruh. Yang terakhir yaitu menganalisis laporan keuangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.